kembali banyak kejadian yang meninggal dunia. Sebenarnya orang meninggal dunia sekarang ataupun meninggal esok, kalau sama-sama tidak selamat, itu kalau seseorang umpamanya meninggal sekarang, kalau memang sama-sama nggak selamat, memang lebih baik sekarang. Tapi tampaknya yang ditinggal itu lebih susah. Tapi kalau sudah tua kan enggak. Sebab kalau umure ki dawa, gitu ya. Pada saat ada bencana, kemudian yang meninggal dunia selesai. Yang ngeramut, kemudian sing mampu bacin, itu kan sing ditinggal. Sing mati kan gak mampu. Kan gitu. Tapi kalau kita yang ditinggal, kalau kita berada di situ nggak ikut meninggal, sing repot kan awakmu. Kamu yang harus nggali, kamu yang harus mencari, kan repot, kan gitu kan? Itu kayak ngerepotnya orang lain kan gitu kan. Tapi kalau seandainya, bagaimana yang bersangkutan? Yang bersangkutan bisa jadi sama, artinya. Kalau semakin umur panjangnya saya dawa umurnya dawa, ketokan di dunia aja kan gitu. Tapi di dalam keakhiratan itu kan potong kompas. Umpamanya umurnya iki 80 tahun meninggal dunia, kemudian enek sing meninggal bayi meninggal dunia, kan gong duwe dosa. Nek 80 tahun wis mesti akeh dosane. Umure saya akeh, teng dosane saya akeh. Umur 40 tahun kalau umur 80 tahun, kan akeh sing 80 tahun. Logikane kan ngono berarti kan. Berarti kan kalau meninggal ya enggak apa-apa. Guyonane kan begitu. Kita pada saat melepas meninggal dunia itu seperti apa? Orang meninggal dunia itu kalau saya ngomong yang normalnya, yang bukan karena ada peristiwa. Saya ngomong yang normal. Orang meninggal dunia sering saat ini pun banyak difahami oleh orang kita sendiri, orang Islam. Itu ada istilah nazak. Bahkan mirisnya itu difahami Nabi dan Rasul, para waliullah pun juga mengalami nazak. Saya tegaskan di sini. Bahwa humarotil maut yang dikatakan nazak, sakratul maut itu hanya dialami oleh mereka yang tidak bisa pulang. Mereka yang ruhnya keluar dari tubuh. Sesuatu yang keluar dari tubuh itu berarti kotoran. Sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis. Darah itu najis keluar. Kan gitu. Ludah keluar itu menjadi juga najis. Kuping keluar namanya kopok. Songko pori-pori rambut keluar namanya koreng. Yang itu. Kok irung keluar jenenge umbel. Yang dari
Dari dalam keluar yang tidak menjijikan itu hanya air mata, tapi seringnya air mata buaya. Dari perut keluar namanya tahu kasroh. Sesuatu yang dikeluarkan dari tubuh itu sesuatu kotor, sesuatu yang najis. Karena saat kita makan, yang kita masukkan ke dalam tubuh, saat itu belum menghasilkan, katakanlah kamu minum, maka ada nutrisi yang diserap oleh tubuh, kemudian yang kotor, yang tidak difungsikan oleh tubuh dikeluarkan kembali menjadi kotoran namanya. Bisa keringat, bisa kotoran. Tapi sesuatu yang dikeluarkan dari tubuh, itu adalah kotoran. Tapi yang tidak dikeluarkan dari tubuh itu adalah energi. Itu adalah nutrisi. Ini kan memberikan satu sinyal atau gambaran secara konkret bahkan tentang kehidupan ruhiyah. Juga seperti itu sama. Waman adlama mimman iftara 'ala Allah, dan seterusnya begitu deh. Sesuatu yang keluar dari tubuh itu adalah sesuatu yang sifatnya adalah dolim. Sesuatu yang tidak dikenal. Sesuatu yang tidak bisa selaras dengan tubuh. Karena jika tidak dikeluarkan akan menjadi penyakit. Asam urat, kolesterol, seperti saya kan juga mengalami itu. Karena ada sesuatu yang tidak bisa dikeluarkan akhirnya menjadi penyakit. Kembali, meninggal dunia pun juga hal seperti itu. Jadi orang meninggal dunia, orang yang meninggal dunia masa jasad habis di dunia, masa pakainya habis, itu kalau memang kembali kepada Tuhan, apalagi para nabi, para rasul, para wali-walinya Allah yang memang wali, itu enggak mengalami yang disebut sakratul maut. Enggak ada sakratul maut. Belilik itu ya, kedandapan, kesakitan, itu enggak akan terjadi. Jadi cirinya itu salah satunya. Terjadi ngantuk hebat. Kalau orang meninggal dunia selamat kembali kepada Tuhan itu ngantuk hebat. Seperti orang yang nggak bisa merem, nggak bisa melek gitu ya. Sehingga walaupun mendengar, bisa jadi mendengar. Ini Romo satu memang informasi dari guru kita juga demikian. Kedua, kan Romo ngalami sampai 5 kali. Karena sempat hampir dimandikan kan, sudah nggak bernyawa 4,5 jam kan. Dan itu sempat dirembuk untuk apakah saatnya untuk dimandikan. Itu semuanya mengalami ngantuk luar biasa hebat, nggak bisa dikendalikan, kemudian ada gerakan jantung, bla bla begitulah, ngantuk, tidur gitu saja udah, cirinya begitu. Kedua, orang meninggal dunia jika itu selamat atau kembali kepada Tuhan, cirinya, walaupun ini bukan sesuatu yang mutlak, itu lemes. Kedua, lemes. Jadi setelah dinyatakan meninggal itu lemes.
lemesnya bahkan bisa jadi melebihi tidurnya orang yang meninggal itu. Itu lemes. Ciri ini lemes. Ciri yang ketiga, hangat. Tetap hangat. Jadi nggak cepat dingin, dan pada saat belum dipendem untuk ukuran si jenazahnya itu sendiri, biasanya orang itu kan kebingungan cepat bau, bosok. Tapi mereka yang selamat itu kecenderungannya lebih awet. Akan tapi jika dipendam ke tanah, dia cepat menyatu, rojiun, cepat menyatu dengan tanah. Artinya cepat melebur, bosok. Cepat bosok saat sudah dipendem. Jadi justru enggak utuh. Seandainya sekarang diketemukan dikubur normal, kemudian diketemukan adanya, oh dia nabi ternyata utuh, upamanya jenazahnya utuh, itu pasti tanda tanya. Karena Nabi sendiri ngendikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makna innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah zero waste. Itu adalah kembalinya unsur-unsur kejadian manusia. Jasad dari tanah kembali kepada tanah. Jika jasad itu ada air, ya kembali kepada air. Ada unsur air, ya kembali kepada air. Ada unsur karbon, ya kembali kepada karbon. Unsur api, ya kembali kepada api. Itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada asal usul kejadiannya. Yang jasad, hatinya disebut ngadam, kembalinya kan begitu. Ruh, sirna, rasa yang kembali kepada Tuhan, merasakan Tuhannya. Jadi cirinya orang meninggal dunia itu enggak mengalami sakratul maut, enggak kejet-kejet, cenderung hangat, lemes, dan meninggalnya itu prosesnya itu seperti orang tidur. Ngantuk luar biasa, sadar ini mau pulang. Makanya banyak cerita bahwa orang-orang dulu itu kalau meninggal kok mapan, sendakep. Karena memang pada posisi ngantuk itu terasa. Wah, ini ngantuknya ngantuk tidur atau ngantuk pulang. Itu terasa. Sebaliknya, orang yang meninggal walau taro iridolimuna fi ghomaratil maut, orang yang meninggal dunia kemudian terjadi sakratul maut dalam kehidupannya, fi ghomaratil maut, dalam kehidupannya itu mengalami sakratul maut, maka akhriju anfusakum, rohnya cepot, rohnya keluar, rohnya tidak bisa masuk, rohnya tidak mengetahui pintu pulang. Saat dia akan masuk, ternyata babun batinuhu fihi rohmah, bahwa ternyata di dalam dada itu ada pintu yang membatasi antara dia dengan kehidupan akhirat dengan Tuhan. Walaupun secara jasad dia sudah nggak bisa dipakai, saat ini ada gerakan untuk masuk, tapi ternyata ada batas yang tidak bisa ditembus. Kemudian ada kalimat bahwa akhriju anfusakum, ruhnya dipaksa
bisa keluar. Dan itu terasa sangat sakit hebat. Maka banyak kita kadang melihat atau mendengar, kenapa orang mati itu pelilik-pelilik? Kenapa orang mati itu matanya melihat ke sini seperti orang kesakitan? Itu karena, dan cirinya itu memang kesakitan, walaupun ini juga tidak mutlak, tidak selalu. Kemudian kedua, kaku, karena kaku itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu adalah ngempet sakit hebat. Kemudian dingin itu menunjukkan karena ketakutan hebat, tidak mengira sama sekali. Kaku karena kesakitan, dingin karena ketakutan. Takut kalau ternyata tidak pulang, tidak dalam kepastian jaminan kembali kepada Tuhan. Dan biasanya bosoke angel. Saat wis dipendem pirang-pirang wulan, pirang-pirang tahun, puluhan tahun, didudah panggah utuh. Biasanya. Karena buminya menolak. Al-yauma tujzauna adzabul huni bima kuntum. Kan itu. Dan saat itulah saat ruh keluar dari tubuh, terperanjat kaget jumlah walau taro idzolimuna fi umartul maut, belalak kaget hebat, ruhnya keluar. Itulah yang bersangkutan merasakan azab karena dirinya tidak mengetahui pintu pulang kembali kepada Tuhan. Walau taro idh fazi'u falafata wa ukhidu mimman kanin qorib. Kemudian ruh yang keluar itu ditempatkan pada tempat yang disediakan bagi mereka yang tidak kembali. Apa yang menyebabkan soro hebat sampai kalimatnya itu walau taro idzolimuna fi ghurril maut, sampai kalimatnya itu adalah walau taro id fasi'u fala fauta wa uqidu mimman kanin qorib, terperanjat kaget jumlah yang sehebat-hebatnya. Kenapa? Saat kelekatan kepada material dunia, yang di dunia ini otaknya, pandangannya, pendengarannya, yang di dunia ini hatinya, kelekatan kepada dunia, lekat pada dunia, itu setelah meninggal dunia ternyata kelekatannya itu masih kumantil kuat. Maka saat meninggal dunia, keinginan untuk memperoleh jabatan, keinginan untuk mengumpulkan uang, keinginan untuk dihormati, keinginan untuk sorban, keinginan untuk kebesaran material melekat, akan tetapi jasadnya, jenazahnya itu sudah dikubur, sudah tidak berfungsi dan tidak dapat digunakan untuk mencari uang, untuk mempertahankan jabatan dan kehormatan. Tapi keinginan itu semakin ngegelo, tapi sudah tidak bisa digunakan. Hebat.
Akibatnya seperti apa? Seperti kamu punya kendaraan yang kamu sangat-sangat cintai, tapi mobilnya bobrok. Kaya apa rasane? Tapi jenazahnya itu, jasadnya sudah tidak bisa digunakan. Tapi keinginan untuk itu masih ada. Padahal penetralisirnya itu hanya jika hati nurani mengenal Tuhan. Tidak dalam pengertian iman prasangka aku iman. Maka kalimatnya kan begini, wa qalu aman nabi. Loh, aku dulu kan iman. Setelah aku meninggal kok ternyata rohku keluar. Kok saya ditempatkan pada tempat gane jin, demit seperti ini. Wa qalu aman nabi. Saya iman Tuhan. Kenapa saya begini? Wa analamu tanawusu mimangkanim bait. Langsung dijelaskan. Imanmu dulu itu hanya iman prasangka. Kamu mengira iman kepada Tuhan, tapi kamu sama sekali tidak mengenal Tuhan. Kamu hanya mempelajari dari katanya, dari bacaan. Tapi kamu sendiri tidak pernah mengenal Tuhanmu. Tidak ada yang menunjukkan keberadaan Tuhanmu. Waqad kafarobih, sesungguhnya itu adalah kelompok mereka yang mengingkari. Sebelum kamu meninggal ini kamu menjadi orang yang mengingkari wa yakhlifuna bil ghaib, karena kamu tidak mengenal al-ghaib, keberadaan diri Tuhan, dan kamu mengenal al-ghaib Tuhan dari prasangka, dari kira-kira, dari tempat yang jauh. Nah itu meninggal dunia itu seperti itu. Ada ilmunya, cuman masalahnya ada sesuatu yang terputus dalam sebuah keyakinan tentang konsep kebenaran yang selama ini telah ribuan tahun tertutup, sampai istilahnya itu ada kalimat piningit atau satrio piningit, tersembunyi. Tersembunyi itu bukan berarti kosong. Tersembunyi itu bukan berarti tidak ada. Sejak Nabi Muhammad wafat, itu terpingit akan ada saatnya kebenaran itu muncul. Mana untuk mengetahui kebenaran dan pembenaran, sebenarnya sih kalau kita itu satu, menggunakan fikir, jiwa yang butuh berproses kembali kepada Allah. Kedua, menggunakan syukur, terbuka lapang dada, jauh dari watak fanatik kultus berbangga-bangga, menjauhkan hati-hati dengan perilaku fanatik, dengan kultus, dengan berbangga-bangga. Kalau kita masuk ke dalam wadah, umpamanya di Pomosda, wadah umpamanya di Jatayu, wadah di apapun, tapi tetap waspada. Namanya Jatayu Jamaah Tatanan Wahyu, berarti ini paling benar wahyu. Tetap harus waspada. Waspada. Jangan menjadikan sebuah kultus dan fanatik
Sehingga dengan kultus dan fanatik dan berbangga-bangga itu sampai menutup perilaku menjadi orang yang keras kepala, tidak bisa mendengar pendapat dan kebenaran dari statement orang lain. Wis celaka itu. Cuman yang disebut kultus dan fanatik, yang disebut dengan alihatan, menyembah dan pemberhalaan, itu adalah penyakit kultus dan fanatik. Itu jika ini yang harus waspada. Kita mencari wawasan, kita mencari pengetahuan. Iya, silakan sebanyak-banyaknya. Tapi jangan mengidolakan sesuatu yang sampai menjadikan kamu itu melekat, kemudian menjadi fanatik dan kultus kepada seseorang atau kepada kelompok. Tapi juga jangan menjadi orang yang skeptis dan suka mengolok yang tidak sepemikiran dan sekeyakinan dengan kita. Kan itu akan angel. Cuman apa yang disebut dengan kultus dan fanatik, yang ajaran risalahnya disebut sebagai dogma, doktrin. Dikatakan dogma dan doktrin, sebuah ajaran itu diberikan anutannya adalah karena nenek moyang, karena kebiasaan, karena konsep masa lalu. Nggak ada kritik, nggak ada analitik, nggak ada. Itu menjadi dogma. Biasanya dogma itu menyertai pola dan sistem kultus dan fanatik. Kowe seneng karo si A, karo si B, karo si C. Itu bisa jadi simpatik, tapi akan menjadi kultus dan memberhalakan dia. Jika semua statement, semua pernyataan dia itu semuanya kamu anggap benar, akan tetapi jika dari orang lain bertentangan pasti salah. Tapi tegasnya begini. Di Provinsi Jawa Timur itu gubernurnya Ibu Khofifah. Saat kamu mengikuti aturan-aturan kegubernuran, SK gubernur, kamu menjalankan aturan tentang pertanian, tentang perkebunan, tentang peternakan, umpamanya begitu. Itu adalah dari Jawa Timur, dari orangnya Bu Khofifah, umpamanya begitu. Konkret, ada SK-nya, dan kemudian SOP-nya juga ada. Maka kamu mengikuti pedoman untuk menjalankan program, kalau ini orang Jawa Timur, berarti kamu tidak menyembah, tidak memberhalakan Bu Khofifah. Kamu tidak kultus dan fanatik kepada Bu Khofifah. Karena pijakannya adalah SK gubernur. Adanya SK bahwa dia memang gubernur, umpamanya kan begitu. Akan tetapi, kemudian ada seseorang yang membuat aturan tentang Jawa Timur, program Jawa Timur. Kamu ikuti dengan fanatiknya. Bahkan pedoman yang asalnya dari gubernur
yang ada SK-nya pun kamu abaikan. Kalau si A itu enggak, aku ya enggak. Tapi ini kebijakan, ini bentuknya program, umpamanya kan begitu. Maka kamu itu namanya kultus dan fanatik kepada si A itu. Kewaspadaannya kan di sini. Kewaspadaannya kan di sini. Enggak kultus. Kamu taat patuh dan tunduk kepada Nabi Muhammad itu enggak kultus. Karena faktanya kamu mengenal Tuhan itu melalui Nabi Muhammad. Kamu mengenal kebenaran melalui Nabi Muhammad. Kamu telah ditunjukkan ini yang punya nama Allah. Itu adalah Nabi Muhammad umpamanya begitu. Berarti kamu enggak kultus. Kan gitu. Akan tetapi kalau kamu mengikuti Gusta, umpamanya kan begitu. Gusta lah umpamanya, entah sopo gak roh gitu umpamanya begitu. Dia ngomong konsep tentang surga, tentang neraka. Jika kamu ingin masuk surga begini, neraka begini. Terus kemudian, apapun jika ini kamu ikuti, kamu menjadi kultus, kamu menjadi memberhalakan dia. Menjadi memberhalakan dia. Fanatik. Tapi juga jangan pernah menjadi orang yang skeptis. Maka saat ketemu orang seperti ini, umpamanya Gus Taek, maka yang bisa kamu lakukan tidak dengan kebencian, tidak dengan skeptis, kamu cukup bertanya, apakah penjelasan ini panjenengan tahu persis tentang surga, tentang neraka, punya pengalaman? Ya, aku di pengalaman. Wonten SK-nipun, dapatkan SK dari malaikat Jibril. Nah, itu saya enggak punya. Padahal parameternya adalah ada SK itu, umpama begitu. Ya berarti kamu harus lapang dada, tapi jangan benci. Sebab saat meninggal dunia, ikut-ikutan tidak dihitung dan tidak memiliki pengaruh, kamu tidak bisa mengatakan, saya dulu kan cuma ikut-ikutan ya Tuhan. Enggak bisa. Enggak bisa. Gusti Allah wis ngekei utek ndek kowe. Gusti Allah wis ngekei kuping ndek kowe. Gusti Allah wis ngekei mripat ndek kowe yo nggonen. Saat meninggal ternyata enggak kembali, itu ya sing salah yang mripatmu, ya kupingmu, itu yang dikatakan kuping mripat, lidah ngomong diwi, kan begitu. Jadi sekali lagi pijakannya bukan kebencian. Tapi makanya pendahulu kita sering mengatakan eling lan waspada. Ya. Makanya kalau kita kaitkan dengan fenomena saat ini, alam yakni lilladzina amanu antasya'a qulubuhum li dzikrillah. Belum saatnya kah manusia ini untuk beriman dalam fakta realitas aku bersaksi? Memang menerima keberadaan kebenaran yang terberat itu bukan konsepnya. Yang berat itu menerima subjek yang membawa ilmu. Sangat berat menerima Nabi Muhammad sebagai kebenaran. Tapi orang bisa menerima konsep kebenaran dari Nabi Muhammad. Tapi melekatkan
menunjukkan bahwa kalimat narasi kebenaran itu adalah Muhammad. Muhammad berarti sama dengan kebenaran. Itu berat. Tapi Nabi Muhammad membawa kebenaran masih mending. Iki ditolak, kebenaran konsepnya diterima. Gitu. Itu yang sering terjadi kan, hanya begitu. Makanya sesungguhnya keberadaan Alkitab itu adalah Nabi Muhammad sendiri, Nabi Isa sendiri. Makanya Nabi Muhammad ke Nabi Isa ya pasti plagiat. Pasti plagiat. Wong itu memang rentetan. Syariatnya bisa jadi berbeda. Tapi mengenai tauhid, ya plagiat ya sama persis. Karena tidak pernah kosong antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad, antara Nabi Musa ke Nabi Isa, antara Nabi Ibrahim ke Nabi Musa, enggak pernah kosong. Orang enggak tahu aja.